Hari ini akan masuk ke materi kelas 8, itu kelas 81 untuk pelajaran TIK. Kita hari ini akan mencoba mengabsen anak-anak melalui Google Meet, sudah jamnya. Semoga hari ini bisa banyak. Ini sudah ada beberapa yang muncul. Sudah ada 2 orang, sudah saya ingatkan juga di grup pelajaran. Selamat pagi Nando sama Yohan. Sehat? Ya, tadi pelajaran apa sebelum saya? PKN ya? Iya, Pak. Oke ya. Jadi untuk pelajaran sekarang pelajaran apa? Kalian ingat nggak? Agama atau TIK? Nando? Hah? Kamu nggak yakin ya? Oke, Lantip, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, Lantip sehat ya? Sehat, Pak. Sinyal lancar, Lantip. Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus ya. Sinyal lancar nggak, Lantip? Lancar, Pak. Oke, lancar ya. Oke ya. Sambil mengingatkan, kan kemarin sudah saya ingatkan ya di grup, terus wali kelas juga mengingatkan soal apa namanya PTS, siapa yang belum remedial ya, untuk ulangan harian siapa yang belum remedial, kan ada ya di grup itu ya. Jadi segera saja yang belum ya, kemarin itu yang sudah saya lihat si Nando itu sudah remedial ya. Oke ya, sukses Nando, udah selesai. Tinggal ada beberapa yang belum memang ya, yang belum selesai remedial. Hari ini kita akan membahas soal PTS kita yang apa namanya yang sudah kita lalui. Sambil kalau ada yang kesulitan atau tidak tahu jawabannya, kita akan bersama-sama bahas ya. Masih ingat ya soal kemarin? Masih ingat nggak? Oke, kemungkinan ya nanti kita akan lihat ya, nanti akan saya apa namanya saya tampilkan ya soalnya seperti apa. Dan hari ini tadi Gilang selamat pagi. Ini baru masuk si siapa ini? Ya, Gilang, bisa dengar suara saya Gilang? Ya, Pak. Oke, sehat Gilang? Sehat, Pak. Sinyal lancar? Oke, lancar ya. Untuk yang hadir di sini, saya ingatkan untuk nanti kira-kira pembagian rapot itu sekitar 1 minggu lagi ya sebelum Paskah. Sepertinya nanti akan dibagi untuk rapotnya, rapot PTS. Nanti isinya itu adalah nilai-nilai tugas kalian, terus kemudian nilai ulangan harian, terus kemudian satu lagi nilai PTS. Nah, jadi silakan untuk dicek di Classroom. Ya, nanti juga akan saya ingatkan ya tugas-tugas apa yang belum. Ya, untuk pelajaran TIK kita sudah ada Waduh, duduk. Kenapa Nando? Aduh, Nando udah keluar. Nanti saya ingatkan juga ya, akan ada 3 pembelajaran ya yang harus kalian kerjakan, yang untuk TIK, terus ada ulangan harian, ada PTS. Jadi saya minta untuk apa namanya, masing-masing ada di sini ya untuk melihat kembali ya supaya nanti apa nilai kalian nggak kosong ketika membagi rapor. Ya, nanti akan saya umumkan ya di grup siapa-siapa saja. Ya, yang untuk hari ini terima kasih. Aurel juga sudah mengikuti remedial ya. Oh, udah selesai. Jadi yang mengikuti remedial nanti dapat nilainya berapapun nanti hasilnya pas KKM ya. Gitu. Jadi ya nanti paling nilainya cuma 75 ya walaupun nanti remedialnya dapat besar. Gitu ya. Nah, jadi terima kasih Aurel dan Nando yang sudah mengikuti. Vincentia, Ya, Pak. Revalina Mauren,
Ya. Mau Ren? Sehat? Revalina? Bisa dengar suara saya? Revalina. Aduh, kayaknya Revalina bermasalah deh. Oh iya, bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Oke, jelas? Kita masih tunggu beberapa saat lagi ya. Kita kan jadwalnya jam 9.10 ya. Kita tunggu sebentar lagi, 2 menit lagi nanti kita akan mulai pembelajaran kita. Kita akan membahas apa namanya soal-soal PTS kemarin ya, supaya mengingatkan kita kembali akan materi yang sudah pernah kita pelajari ya. Nanti akan saya presentasikan ya untuk soalnya yang kemarin sudah kita lalui. Jadi terima kasih yang sudah bisa hadir, Bernardus Joan, Lantip, Aurel, Gilang, Nando, sama Revalin. Ya. Semoga gimana di tempat kalian panas hari ini? Hujan deras, Pak. Wah, di mana Nando hujan deras? Panas banget, Pak. Waduh. Jadi ini ada perbedaan. Ya, perbedaan drastis ya. Nando hujan deras. Nando di daerah mana Nando? Mesuji ya? Tulang bawang. Oh, tulang bawang. Oke, tulang bawang itu sekitar jaraknya itu sekitar kemungkinan ada 100 kilo dari sini, Nando. Nando kalau ke metro, perjalanan berapa lama Nando naik mobil? 5 jam sampai 6 jam, Pak. Waduh, 5 jam sampai 6 jam. Nih, ya, berarti bisa dibayangkan mungkin jaraknya sekitar hampir 150-an kilo ya kalau jalan lambat begitu. Jadi memang kondisi geografis yang sangat sangat jauh ya. Jadi sekarang posisinya di tempat Nando hujan deras, tapi di metro panasin Nando. Iya, jadi oke, nggak apa-apa Nando. Yang penting sinyal lancar Nando ya. Oke, jadi yang jauh di sini Lampung Selatan, Yohan. Gimana Lampung Selatan? Kalianda? Terang, Pak. Terang benderang ya. Ya. Jadi Nando, Yohan itu kalau ke metro berapa lama tanpa naik tol? Ke metro? Berapa lama? 2 jam setengah lah, Pak, paling, Pak. Tanpa tol 2,5 jam. Ya. Kalau pakai tol berapa lama? Oke, Vicky ini rumahnya di mana? Di Jepara ya. Jepara itu Lampung Timur ya. Itu berapa kilometer dari metro, Vicky? Berapa lama perjalanan? Kalau 2 jam ya. Oke, mungkin sama seperti ini ya di Yohan ya. Bernardus Yohan ini sekitar 2,5 jam juga dari metro. Kalau Vicky sekitar, kalau Kathy berapa menit ya ke sekolah? Nggak sampai sejam kok, Pak. Oh, nggak sampai sejam ya. Oke lah, karena jarak yang dekat ya. 16 itu Siang-siangnya bisa jadi sampai sejam, perginya enggak, Pak. Oke. Karena mungkin mampirnya yang lama ya. Iya, kayaknya. Oke, kita akan langsung aja mulai pembelajaran kita ya, karena memang waktu kita sudah supaya tidak terlalu lama kalian ini ya di Google Meet ya. Kita akan membahas ya, ini di saya ingatkan lagi yang ini, saya mengingatkan yang belum mengikuti remedial. Ini ada Daniel Seva, ada Felix Jose, ada Fulgentius Sani, ada Gerarda, Jonas Saudes, dan Stanis Ison ya. Ini belum ada di sini yang saya sebutkan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada berarti kalian di sini sudah selesai ya. Jadi hari ini kita akan membahas soal yang kemarin yang untuk PTS ya. Kita singkat saja, semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita hari ini ya, sambil mengingatkan akan
apa yang sudah kita pelajari. Oke, silakan disimak. Sudah kelihatan belum soalnya? Sudah. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita akan mulai. We start from, kita mulai dari yang datangnya terakhir. Vicky. Oke, Vicky datangnya terakhir. Oke, Vicky, kita mulai dari Vicky dulu aja. Silakan. Number 1, nomor 1. Dibaca ya? Oke, dibaca dong. Number 1. Oke, silakan ini. Perhatikan apa nama bagian dari lembar kerja yang ditunjukkan oleh huruf A. Huruf A. Nah, huruf A kan ini nih. Nah, ini dari sini sampai sini. Apa itu? The answer is apa? Oke, title bar atau baris judul ya. Ingat ya, yang di atas ini tetap yang namanya baris judul ya. Kenapa disebut baris judul? Karena dia menampilkan nama atau dokumen atau lembar kerja worksheet yang sedang kita kerjakan ya. Makanya kalau di sini ada tulisannya book 1 berarti nama judulnya ya book 1 ya, belum kita simpan. Di sini kalau udah disimpan kan, misalkan ada data keuangan, misalkan diberi nama data keuangan kelas 81 misalnya, atau daftar nilai kelas 81. Karena Microsoft Excel itu nanti akan bekerja berkaitan dengan angka-angka begitu ya, maka akan mempermudah dalam kalkulasi atau perhitungan. Oke, thank you Vicky, betul jawabannya. Oke, number 2, Kathy, silakan. Perhatikan gambar. Apa nama bagian di lembar kerja yang ditunjukkan oleh huruf B? Oke, huruf B. Yang B berarti ini. Oke, yang dari sini sampai sini ya. Oke. Apa, Kathy? Menubar. Oke, menubar. Kenapa disebut menubar sih? Karena isinya menu-menu. Ya, namanya menubar karena dia berisi banyak menu ya. Nah, menu ini nanti digunakan untuk pengolahan workbook ya, atau pengolahan lembar kerja kita. Ya, di situ ada file, ada edit, ada view, ada insert, ada format, ada tools, ada data, Windows dan help. Ya, nanti kita akan melihat bagian lain yang nanti juga digunakan, tetapi dia akan langsung tinggal klik saja tanpa menyebutkan menu barnya. Ya, nanti ada di bagian yang ditunjukkan nomor berikutnya. Oke. Terima kasih Kathy. Yang berikutnya saya minta number 3. Itu siapa ya? Oke, silakan mengacungkan diri saja. Siapa yang bersedia? Oke, Yohan lah, Yohan. Silakan Yohan. Nomor 3, silakan Yohan. Perhatikan gambar. Apa nama bagian dari lembar kerja yang ditunjukkan oleh huruf C? Huruf C. Tetet, ini gambarnya. C apa? Yohan? Ayo. Apa Yohan? Tadi pilihannya tuh, ya. Ada toolbar standar, ada toolbar formatting, ada kontrol jendela, atau ada kotak nama. Yang mana? Apa? Yang apa? Yang A itu apa? Lembar standar. Oke ya, tuh lihat toolbar standar. Kenapa disebut toolbar standar? Karena memang ini yang sering dipakai ya, misalkan untuk membuat dokumen baru, tinggal aja klik icon di sini. Ya, ini icon new namanya. Dan icon new itu ada di bagian menu bar. Ya, misalkan nanti kalau kita mau memilih menu new, kalau kita mau dari menu bar bisa juga tinggal klik file, terus nanti ada drop down menunya ya yang disebut dengan new juga. Ya, sama dengan open. Nah, ini juga ada di menu file di sini. Ya. Jadi kenapa disebut standar? Karena itu biasanya dipakai untuk standar operasional dari penggunaan dari workbook ya, atau lembar kerja. Jadi nanti di sini ya pokoknya yang toolbar yang paling sering dipakai begitu, makanya ada dimunculkan langsung di sini.
Kalau di apa namanya Office 2007 dan 2013, 2016 itu langsung ada ya. Sekarang sudah tidak menggunakan yang namanya menu bar lagi. Mereka apa namanya tampilannya sudah sangat nampak ikon-ikonnya gitu ya. Sangat memudahkan juga sebetulnya. Tapi soal fungsi-fungsi tetap sama. Oke. Terima kasih Yohan untuk number 3 ya, bagian standar toolbar. Oke, number 4. Silakan number 4 untuk Nando. Please Nando baca. Number 4 Nando. Nomor berapa, Pak? Aduh, berarti ditinggal pergi nih dari Nando ini. Aduh. Perhatikan gambar apa bagian dari lembar kerja yang ditunjukkan oleh D. D. Huruf D ini Nando. Oke, yang D ini ya. Oke, ada tulisannya area 18 apa namanya berapa nih 10, terus ada ini. Ini namanya apa Nando? Yang D. Ya, opsinya ada toolbar formatting, ada kontrol jendela, ada kotak nama, ada penunjuk sel. Yang mana? Nando? Apa? Apa yang A? Tombol formatting. Apa? Apa tuh? Tombol formatting. Apa? Dibaca dong. Nando, ayo baca yang bagus. Tombol formatting. Apa? Ih, gak jelas lu Nando ini. Ayo, sekali lagi. Namanya? Tombol formatting, Pak. Ya, bacanya toolbar, bukan tublar. Ya, toolbar ya, formatting ya. Kenapa disebut toolbar formatting? Karena memang tahu format ya. Format itu untuk membentuk. Ya, misalkan nanti di sini ada areal, di sini ada untuk yang namanya ikon untuk mengganti jenis huruf ya. Nah, mengganti jenis huruf ini nanti bisa dipakai menggunakan yang namanya di bagian toolbar formatting ya, namanya membentuk ya. Tulisannya mau seperti apa, ukurannya mau berapa, terus kemudian mau bold, mau italic ya, mau miring atau mau ada di garis bawahi, atau mau rata kanan, rata kiri, rata tengah, ada semua di sini ya pengaturannya ya. Ada yang mau diwarnain warna merah, warna hijau. Nah, semuanya ada di yang namanya toolbar formatting. Ya, ingat ya, untuk memformat, untuk membentuk ya, mengganti tulisan, mengganti apa namanya? Ukuran huruf, semuanya ada di toolbar formatting. Oke, let's continue number 5. Silakan number 5 yang belum. Ada Aurel. Aurel bisa melihat soalnya? Nomor 5? Bisa, Pak. Oke, silakan Aurel. Apa nama bagian dari lembar kerja? Huruf E ya. Oke, jadi huruf E. Oke, yang E ini ya. Oke, kontrol jendela, betul ya. Oke, terima kasih Aurel. Jadi memang ini untuk yang disebut dengan kontrol jendela. Nah, ini kan ada yang namanya tombol yang disebut dengan maximize, ada tombol minimize. Jadi minimize itu untuk meminimalkan jendela. Jadi kalau ini tombolnya diklik, maka ini akan nutup ke bawah. Srep, begitu ya. Hilang. Kemudian kalau kita mau munculkan lagi, nah, menekan tombol yang disebut maximize ini ya. Sementara yang apa namanya tanda silang ini adalah tombol untuk nanti untuk menutup jendela atau tombol close namanya. Oke, terima kasih Aurel. Dan the number 6. Oke, goes to siapa ya? Number 6 ini yang belum, berarti si Lantip. Oke, Tip silakan number 6. Bisa baca Lantip? Nomor 6. Oke, silakan. Gak ada soalnya, Pak. Ya?
Perhatikan gambar apa nama bagian dari lembar kerja yang ditunjukkan oleh huruf E. Huruf F, number 6, nomor 6. Ya. Yang F. Ini pilihannya nih. Pilihannya ini ada penunjuk sel, ada formula bar, ada touchpad, ada vertical toolbar. Kita lihat dulu gambarnya. Nomor F ya. Ini yang F. Ini lantip. Ini apa namanya tibirnya, Tib? Oh iya Pak. Yang ini apa ya? Pilihannya ini penunjuk sel, formula bar, touchpad, atau vertical scroll bar. Yang mana? Apa? Ya, penunjuk sel ya, betul ya. Karena memang di gambar ini menunjukkan ini adalah menunjukkan sel ya, sel ini ya. Kalau ini baru nama sel yang di sini ya. Nah, ini nanti juga ada ini. Ya, jadi nanti bagian ini selanjutnya akan di nomor berikutnya ya. Jadi ini menunjukkan sel ya. Maka setiap sel itu pasti ada namanya. Ya, tergantung dia ada di baris berapa dan dia ada di kolom berapa. Gitu ya. Oke, Lantip, thank you very much. Then number 7. Silakan untuk Gilang. Gilang, please, number 7. Oke, silakan. Perhatikan gambar apa nama bagian dari lembar kerja yang ditunjukkan oleh huruf G. Oke, gini gambarnya ya, huruf G ini. Ini huruf G, yang ini. Nama Pak. Oke, apa namanya? Nama. Oke ya, jadi pilihannya itu ada nomor 7 ya, ada kotak nama, ada penunjuk sel, ada formula bar, ada touchpad ya. Jadi jadi jawabannya adalah kotak nama ya. Kenapa disebut kotak nama? Kita lihat di sini ya. Lihat ketika penunjuk selnya diletakkan di sini, bisa kelihatan gambarnya? Bisa ya, diletakkan di sini, maka nanti yang akan muncul adalah ya, ketika diletakkan di sini, ini di sini akan ada namanya A1. Ya, karena apa? Penunjuk selnya ada diletakkan di sini ya. Kenapa disebut A1? Karena dia ada di kolom A, baris pertama. Ya, namanya sel A1. Jelas ya? Kalau misalnya saya letakkan penunjuk selnya di sini, di bagian sini nih. Nah, di bagian sini. Ya, kira-kira namanya apa jadinya? Berubah jadi apa? Apa? Oke, betul ya, D1. Karena apa? Karena ada di kolom D baris pertama. Oke, jelas ya? Oke, kalau jelas, thank you very much. Sekarang kita akan ulangi sekali lagi karena semua sudah kebagian kan. Oke, jadi kita yang ada di Google Meet ada 7 orang. Ya. Untuk selanjutnya kita akan ke nomor nomor 8 ya. Silakan untuk nomor 8, Kathy. Kathy, silakan. Perhatikan gambar. Apa nama bagian lembar dari lembar kerja yang ditunjukkan oleh huruf H? Oh, huruf H ya, huruf H. Oke, H mana? Ini ya. Nih, sini nih. Oke, apa namanya, Kathy? Gambarnya nggak kelihatan, Pak. Oke, Belum ganti. sudah? Sudah Oke, can you ganti. mention the name without seeing the options? Formula bar. Oke, formula bar, very good ya. Kenapa disebut formula bar, Kathy? Bisa jelaskan ke teman-teman? Karena biasanya kita naruh equation-nya di situ. Iya, jadi di sini adalah tempat kita untuk menuliskan rumus sebetulnya ya. Nanti kalau dalam Microsoft Excel itu akan banyak rumus-rumus yang bisa membantu kita dalam proses perhitungan ya. Misalkan nanti kita mau menjumlahkan banyak angka tuh. Misalkan di sini ada angka 10.350.000, di sini ada angka 900.000, di sini ada angka 770
Nah, nanti di bawahnya kalau mau menjumlahkan tinggal aja ditulis formula barnya, ya. Nah, rumus dalam Excel itu selalu diawali dengan tanda sama dengan. Jadi kalau kita mau menjumlahkan tinggal aja tulis tanda sama dengan, terus kemudian kita tekan, ya. Ada namanya rumus penjumlahan, itu disingkat SUM atau sum, ya. Jadi tinggal sama dengan ditulis SUM, terus buka kurung. Nah, sel apa yang ditambahkan? Misalkan H berapa nih? H dari sel H5.2 atau sampai sel H10 misalkan. Tutup kurung. Udah, nanti tinggal enter, nanti akan ada hasilnya. Jadi kita nggak perlu mencet apa namanya kalkulator segala macamnya, ya. Tinggal aja tuliskan rumus, ya. Nah, di sini menuliskannya di baris rumus seperti yang Kathy sampaikan. Oke, thank you Kathy. Number 10, nomor 10. Number 9 ya. Number 9 itu berarti si Vicky. Oke, please Vicky. Vicky, silakan. Berikan gambar Mhm. apa nama bagian dari lembar kerja yang ditunjukkan oleh Oke, huruf I ya. Oke, kita lihat huruf I. Aduh. Kita lihat gambarnya dulu. Huruf I yang mana ya? Oke, treng. Oke, yang I yang ini. Kelihatan gambarnya, Vicky? Belum? Sudah? Muncul? Oke, yang I yang ini ya. Oke, yang mana, Vicky? Oke, jadi opsinya ada number 9 ya. Ada touchpen, ada vertical scroll bar, ada tab lembar kerja, ada horizontal scroll bar. Which one? Yang mana? touchpad. Oke, touchpen ya. Oke, betul sekali. Ya, jadi jangan terkecoh dengan yang gambar ini ya. Nah, ini kalau ini nanti akan ada di pertanyaan berikutnya. Ya. Terima kasih Vicky. Then number 10, nomor 10. Nah, nomor 10 silahkan yang belum. Sekarang saya minta Yohan dulu lah. Yohan. Ayo Bernardus Yohan. Perhatikan gambar Mhm. apa nama bagian dari lembar kerja yang ditunjukkan oleh huruf J. Huruf J. Oke, huruf J. Teng, 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 teng. Ini dia huruf J. Apa ya? Huruf J yang ini ya. Nih lihat dari sini sampai sini. Ayo Pak. J. Jawabannya tadi Pak. Oke, jawabannya. Kalau melihat itu nggak bisa ya. Harus lihat opsinya ya. Ada A, vertical scroll bar, ada B, tab lembar kerja, ada yang namanya horizontal scroll bar, atau yang D, touchpen. Which one? Yang mana? Pak, vertical scroll bar. Oke ya, jadi vertikal. Vertikal itu berarti ini ya apa namanya? Ya vertikal ya, yang tegak ya, yang tegak lurus ya. Sementara ada juga yang namanya horizontal. Horizontal itu mendatar ya. Jadi digambar tadi vertikal ya, berarti yang menjulur ke atas. Nanti ada yang namanya horizontal, lihat gambarnya. Nah, ini ada yang L, ini adalah horizontal. Ya, ini vertikal. Kenapa disebut scroll bar? Karena kalau di scroll dia bisa naik, bisa turun ke atas, turun ke bawah. Jadi misalkan data kita ada di bawah sini nih, maka kita turunkan ini ya scroll barnya, ya. Atau misalkan ini ada namanya vertical scroll bar, ada horizontalnya. Jadi horizontal itu untuk melihat. Nah, jadi kita geser ke kanan atau ke kiri ya untuk melihat data kita kalau tersembunyi di sebelah sini ya, atau sebelah kiri. Oke. Paham? Oke, paham ya. Yang K ini adalah sheet lembar kerja ya. Jadi nanti kalau di lembar kerja Microsoft Excel itu ada banyak sheetnya, ada sheet 1, sheet 2, ini bisa ditambah sampai panjang gitu ya. Bisa panjang sekali ya, tergantung kebutuhan kita, maka di sini bisa juga ditambahkan ya. Yang tersedia biasanya kalau di lembar kerja di program Microsoft Excel 2003 itu ada 3, tapi nanti pasti ada tambah. Di sini nanti ada
tab untuk menambahkan ya di sebelah sini ya. Ada tanda plusnya begitu untuk menambahkan. Oke, begitu. We go for number 11. Number 11 will go to deng 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 deng. Nando, silahkan. Nando. Number 11. Pada saat Microsoft Excel 2003 memiliki fasilitas yang sama dengan Microsoft 2003 seperti Word, Art, terus drawing dan chart. Drawing. Drawing. Iya, drawing sama word art ya. Jadi memang fasilitasnya agak sama ya dengan Microsoft Word ya. Kalau Excel hanya bedanya nanti ya ada yang namanya cell, ada yang namanya baris rumus ya. Kalau di Microsoft Word itu nggak ada ya. Tapi yang sama itu ada word art, ada drawing, ada chart ya. Itu. Oke, terima kasih Nando. Then number 12. Silakan. Ini sudah keluar beberapa. Di sini hanya tertinggal Lantip. Oke, silakan Lantip number 12. Pada Ya. yang 12 ya? Oke. Pada AutoSum. Pada AutoSum terdapat beberapa pilihan, diantaranya adalah sum. Fungsi sum adalah untuk ada menjumlahkan data atau menentukan rata-rata atau menentukan nilai terbesar. cukup Ya. jumlahkan kumpulan data. Yang saya contohkan tadi kan. Jadi ada yang namanya menjumlahkan data, nggak usah kita pencet-pencet lagi, tinggal aja sama dengan sum, terus kemudian datanya dia ada di sel mana saja, terus tutup kurung, terus enter, dah sudah deh terjumlahkan gitu ya. Oke, thank you Lantip. We go for number 13 for Kathy, please Kathy, number 13. Kathy, number 13. Are you there, Kathy? Pada AutoSum terdapat pilihan average yang digunakan untuk menentukan Oke, menentukan rata-rata, menjumlahkan. You forgot. Menentukan nilai terbesar, menentukan nilai terkecil. Ayo. Average. You can translate it. Average. What is in Indonesia? Average. which is like low average, rata-rata. Yeah, that's not about low average, right? But it is about rata-rata. Ya. Di situ memang ada pilihannya untuk menentukan nilai terbesar, nilai terkecil ya. Nanti ada rumus lain ya. Kalau nanti menjumlahkan tuh tadi sum, kalau menentukan nilai terbesar itu ada max ya. Kalau ada menentukan nilai terkecil itu ada min. Ya, min itu dari minus, max itu dari maksimum ya. Jadi nanti ini akan kita pelajari nanti ya di pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Oke, thank you very much Kathy ya. Jadi average itu adalah untuk rumus untuk menentukan jumlah rata-rata. Oke, and then we go for number 14. Number 14 please. Vicky. Vicky. Oke. 14 Oke, 14 silakan. pastikan komputermu telah terinstall ke Microsoft Excel 2003. Adapun langkah laku menggunakan Microsoft Excel 2003 adalah sebagai berikut. 1. Pilih menu administrator. 2. Pilih komputer. 3. 4. Pilih Microsoft Office. Kemudian Microsoft Excel 2003. Urutan yang benar dalam menjalankan Microsoft Excel 2003 adalah Oke. 3, 3, 1, 1. Oke, bacakan yang 3 apa dulu? 3? Ya, oke. Jadi harus diaktifkan dulu ya komputernya. Kalau nggak diaktifkan, maka ya namanya komputer nggak bisa nyala. Oke, yang 3 itu nomor 1. pilih menu Alt Progress.
Ya, all ya bacanya all ya, all programs. All programs. Oke, dan Klik tombol start. oke. Muncullah sejumlah menu. Dan nomor 4 berarti kan? Nomor 4 apa? Klik. Oke, terima kasih Vicky. Betul ya. Jadi urutan yang betul ada 3, 1, 2, 4. Oke. Then we go for number 15. Number 15 will be Yohan, please Yohan, number 15. Yohan, bisa dengar? Komponen jendela Microsoft Excel 2003 adalah title bar. Oke. Apa fungsi title bar? Oke. Apa itu? Memperkecil tampilan? Ya? Jelaskan program yang sedang digunakan dan lampir yang sedang aktif. Oke, jadi yang seperti saya jelaskan tadi ya, kalau misalnya title bar itu berjudulkan Microsoft Excel, berarti memang itu program Microsoft Excel. Kemudian judulnya tadi kan workbook, apa namanya, book 1, berarti filenya namanya book 1. Oke, thank you Yohan. Terus number 16. Siapa yang masih ada di sini? Oke, 16. Aurel, silakan. Aurel, number 16. Aurel, di sana? Iya, Pak. Oke, silakan. Pada title bar terdapat 3 buah tombol, salah satunya adalah tombol minimize yang digunakan untuk Minimize digunakan untuk? memperkecil tampilan worksheet. Oke, ya, jadi minimize itu Memperkecil tampilan. ya memperkecil tampilan worksheet ya. Oke, jadi nanti tombol ini seperti saya jelaskan tadi ada minimize, ada maximize ya. Jadi minimize untuk mengecilkan. Oke, betul sekali. Thank you. Terus number 17 belong to miliknya Nando. Silakan. 17. Pada jendela Microsoft Excel 2003 juga terdapat bagian yang berfungsi untuk melanjutkan perintah-perintah pada menu File, Edit, Video, Insert, Format, Close, Data, Windows, dan dalam bagian tersebut dinamakan menu bar. Oke, menu bar ya. Jadi Nando bacanya bukan file tapi file ya. Ingat ini bahasa Inggris ya. File, edit, view, insert, format, tools, data, windows, dan help. Coba lagi baca. Yang file, 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 Edit, nah, view, nah, Insert, format, Format, tools. Data, Windows, dan help. Oke ya, betul ya, itu yang dinamakan menu bar ya. Tadi kita sudah sebutkan ya bagian-bagiannya. Oke, thank you Nando. Kemudian we have 20. We have 3 more questions. Number 18, silakan Kathy please. Oh, Lantip udah belum ya? Lantip dulu deh. Lantip silakan. Oke, Pak. Oke. Fungsi dari toolbar drawing digunakan untuk membuat gambar, variasi huruf, menampilkan gambar, garis, dan sebagainya. Oke ya, jadi yang A memang ya, karena toolbar drawing sekali lagi nanti di situ ada yang namanya membuat bagan ya, ada membuat variasi huruf ya, kemudian ada juga gambar-gambar grafis ya, garis dan sebagainya. Di situ ada di drawing toolbar ya. Terima kasih. Oke, number 19 will be Kathy. Please Kathy number 19, kemudian Yohan number 20. Sekarang 19 dulu. Scrollbar Microsoft Excel 2003 digunakan untuk menggeser layar atau kertas kerja ke atas, bawah, atau ke samping kiri dan kanan. Oke, kan we have 2 scroll bars,
vertical and horizontal. Then which one untuk menggeser ke bawah dan ke atas? Kathy. Vertical or horizontal scroll bar? Wait, what? Scroll bar kelas what? We have two scroll bar, right? Vertical scroll bar and horizontal scroll bar. Then which one we use to menggerakkan kertas kerja ke bawah dan ke atas? I literally forgot what horizontal is. Which one? Don't you remember? I explained it already. I forgot what horizontal means. Horizontal mean mendatar, horizontal. Then Vertical, up and down. yeah, that's correct. The answer will be vertical, right? Ke atas ke bawah. Okay. Thank you, Kathy. Then number 20, silakan Johan. Toolbar format. Toolbar ya. Johan bacanya toolbar bukan tolbar. Toolbar. Toolbar formatting pada Microsoft Excel 2003 digunakan untuk Oke. Ini juga sudah saya jelaskan tadi ya di penjelasan gambar tadi. Menggeser tadi kan apa namanya scroll bar ya. Membuat bagan tadi kan sudah dibahas tuh, drawing toolbar ya kan. Menampilkan perintah-perintah itu menu bar. Jadi the answer is apa? yang A ya, melakukan pengaturan. Karena apa? Memang jadi digunakan untuk pengaturan paragraf, ya jenis huruf, ukuran huruf, ya itu juga saya jelaskan tadi di penjelasan gambar. Oke, thank you. Jadi hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran kita, pembahasan materi PTS. Jadi nanti ini video ini nanti saya upload di YouTube ya, ini saya rekam juga supaya nanti teman-teman kita yang tidak bisa Google Meet juga bisa menyaksikan pembelajaran kita hari ini. Oke. Any questions before we close our class? Sebelum kita menutup kelas kita, ada pertanyaan? Oke, no ya. Jika ada tugas-tugas yang belum selesai, silahkan diselesaikan ya. Untuk yang di sini saya yakin untuk PTS dan ulangan harinya sudah. Cuma untuk tugas ya yang kita sudah lalui pembelajaran kita selama 3 kali itu silahkan cek di Google Classroom. Oke, thank you for today. Terima kasih untuk hari ini ya atas pembelajaran kita. Telah meluangkan banyak waktu, sampaikan salam ke kedua orang tuamu, sudah memfasilitasi pembelajaran daring kita. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, ya karena nanti pembagian rapot PTS itu nanti seminggu lagi sekitar itu ya, nanti saya akan mengecek lagi nilai-nilai kalian, mana yang belum, mana yang sudah. Nanti saya juga akan sampaikan di room, ya di Google Classroom dan di grup pelajaran kita, supaya kita semua saling mengingatkan. Oke? Any questions once again? Kalau nggak ada, sekali lagi terima kasih. Ya, selamat mempersiapkan pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Bye bye. Oke. Kita sudah mengakhiri pembelajaran kita. Jadi ada 7 orang atau 7 rekan-rekan atau siswa kita yang mengikuti pembelajaran kita melalui Google Meet. Yang memang kelemahan kita tidak bisa menghadirkan anak-anak untuk 100%. Jadi dari sekitar 18 siswa, jadi ya hampir sekitar 40% yang bisa hadir. Oke, ini pembelajaran kita anak-anak. Untuk yang yang tidak bisa mengikuti Google Meet, silahkan juga bisa melihat tayangan ini supaya nanti tahu nih, ternyata di Google Meet tadi pembelajaran seperti ini. Untuk mengingatkan yang belum menyelesaikan tugas-tugas, silahkan kerjakan. Oke, saya masih menunggu sebelum pembagian rapat PTS kita. Oke, selamat mempersiapkan. Tuhan memberkati.